Halo para juragan dari Sabang sampai Papua dan dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia. Semoga sehat selalu dan semakin bertambah pundi-pundi rupiahnya. Kembali lagi bersama Apai di Alpalin Channel. Channel yang selalu setia mengupas alur film-film berkualitas. Dan film yang akan kita kupas di video kali ini berjudul Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria setengah baya yang sedang dikejar oleh sekelompok orang bersenjata. Di jalanan kota yang sepi, pria tersebut berlari tergesa-gesa, napasnya berat, wajahnya penuh peluh dan ketakutan. Ternyata, kelompok pemburu bersenjata tersebut adalah orang-orang kaya yang membayar mahal untuk berburu manusia demi kesenangannya. Kemudian, beberapa orang dari mereka mencoba menembaki pria tersebut. Sempat lolos dari tembakan, pria itu tak bisa menghindar lagi ketika sebuah anak panah menghujam tepat di dadanya. Pria itu kelihatan cukup tangguh, jatuh bangun lalu berlari ke arah sebuah jembatan. Namun kemudian dia terjatuh ke sungai ketika beberapa anak panah menancap tepat di kaki dan punggungnya. Setelah dipastikan tewas, terlihat salah seorang dari mereka mengambil sesuatu yang diikatkan di tubuh pria tersebut. Pria yang tewas itu bernama Douglas Binder, seorang veteran perang yang hidup sebagai tunawisma. Dan kita diperkenalkan dengan Emil Focon, pemimpin organisasi sadis penyedia jasa layanan berburu manusia. Emil juga dibantu oleh Vic Van, orang kepercayaannya yang tak kalah sadis dan brutal. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang wanita cantik bernama Natasha datang dari luar kota untuk mencari ayahnya yang sudah beberapa minggu ini tak memberi kabar. Beberapa tempat yang diduga pernah ditinggali sang ayah satu persatu dikunjunginya. Namun sejauh ini Natasha belum juga mendapatkan titik terang tentang keberadaannya. Dia pun sempat ngejenghok ketika seseorang mengatakan jika ayahnya itu adalah seorang tunawisma. Cerita berlanjut ke sebuah resto. Kita dikenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Sen yang lagi sarapan. Si pelayan pun hanya bisa seri koneng ketika Sen membayar hanya dengan uang recehan. Rupanya Sen sudah terbiasa bayar dengan uang receh, bahkan terkadang kasbon di resto tersebut. Tak berselang lama, terlihat Natasha masuk ke resto tersebut untuk melakukan panggilan telepon koin yang kebetulan tersedia di sana. Saat menukar uang koin di kasir, beberapa preman terlihat merencanakan sesuatu terhadap Natasha. Dan benar saja, ketika Natasha keluar resto, para begundal itu menghampirinya dan merampas tas miliknya. Namun Sen yang sudah mencurigai mereka dari tadi datang menolong Natasha. Natasha yang terpana melihat aksi Sen cuma bisa hokcai tanpa sempat mengucapkan kata terima kasih ketika Sen pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Natasha mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tentang sang ayah yang belum juga ditemukannya. Namun karena para polisi di kota itu sedang melakukan pemogokan massal, hanya ada seorang detektif bernama Michelle yang sedang bertugas di sana. Dan seperti halnya kebanyakan polisi di negeri Konoha, Natasha tidak begitu dilayani dengan baik ketika dia mengatakan jika ayahnya seorang tunawisma. Michelle hanya menyarankan agar Natasha mencari orang yang lebih mengenal kota itu sebagai penunjuk jalan dalam pencariannya. Selepas dari kantor polisi, Natasha kemudian teringat dengan Sen yang pernah menolongnya tempo hari. Dia berhasil menemui Sen di pelabuhan setelah mendapatkan info dari pelayan resto kemarin. Natasha pun mencoba memohon bantuannya karena ia membutuhkan seseorang yang mengenal jalanan di kota itu. Namun walaupun bayarannya cukup menggiurkan, Sen terpaksa menolaknya karena sebentar lagi dia akan berlayar keluar kota. Setelah beberapa saat mengantri, ternyata Sen tidak diizinkan berlayar karena masih punya tunggakan ke perusahaan. Pucuk dicinta ulam pun tiba.
Beruntung Natasha belum meninggalkan pelabuhan sehingga dia bertemu kembali dengan Sen yang sudah berubah pikiran. Setelah sedikit negosiasi, akhirnya Chen menerima tawaran Natasha untuk membantu dia mencari ayahnya yang bernama Binder. Yang ternyata Binder adalah pria yang tewas di awal film tadi. Di awal pencarian, Sen langsung mengajak Natasha ke tempat kenalannya yang bernama Elijah, yang ternyata pernah ditemui Natasha tempo hari. Elijah yang sudah mengetahui apa yang dicari Natasha, segera mengajak mereka ke sudut lain, di mana dia telah menemukan barang-barang milik Binder yang tertinggal di gerobaknya. Natasha terlihat begitu terharu ketika melihat surat-surat kiriman darinya yang masih tersimpan rapih dalam gerobak tersebut. Dan foto Natasha saat kecil bersama kedua orang tuanya memastikan jika itu memang benar-benar barang milik Binder. Selain barang-barang milik pribadi Binder, dalam gerobak tersebut juga ditemukan brosur yang bisa dijadikan petunjuk pencarian mereka. Kemudian Sen bersama Natasha melanjutkan pencarian ke tempat orang yang bernama Randall yang dikenal sering mempekerjakan para tunawisma untuk menyebarkan brosur-brosur tersebut. Randall terlihat grogi ketika Chen bertanya tentang keberadaan Binder. Chen yang sudah mengenal Randall sebelumnya menjadikan brosur tadi sebagai alat bukti jika Randall mengenali Binder dan pernah mempekerjakannya. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba terlihat Vic Van di ruangan tersebut dengan tatapan tajam dan penuh curiga. Rupanya Vic Van sudah berada di sana sejak tadi dan mendengar semua perbincangan antara Chen dengan Randall. Chen yang mulai mencium sesuatu yang busuk di antara mereka segera mengajak Natasha untuk meninggalkan tempat tersebut. Sambil melangkah keluar, Chen meyakinkan Natasha agar tidak boleh terburu-buru sebelum ada bukti yang lebih kuat. Ketika mereka keluar dari kantor Randall, tiba-tiba ada seorang polisi yang memberi kabar jika Binder telah ditemukan dalam keadaan tewas. Setelah memastikan kematian ayahnya di kantor polisi, Natasha tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena dia terlambat menemukan sang ayah. Atas kejadian tersebut, Detektif Michelle mulai menaruh simpati terhadap Natasha. Dia menyampaikan hasil identifikasi kepolisian yang menyatakan jika Binder tewas sebagai korban kebakaran di salah satu bangunan kosong. Cerita beralih ke Randall yang kembali didatangi Vic Van. Namun kali ini, Vic Van datang bersama sang bos besar Emil yang tidak pakai kang. Bos Emil marah besar karena Binder yang menjadi korban buruannya tempo hari ternyata masih mempunyai keluarga. Atas keteledorannya dalam berbisnis, Bos Emil pun menyuruh Vic Van untuk memotong telinga Randall sebagai peringatan. Rupanya selama ini, Randall sering mengirimkan orang-orang tunawisma yang hidup sebatang kara kepada Emil untuk dijadikan buruan oleh orang-orang berduit yang mempunyai hobi yang sangat gila tersebut. Setelah puas memberi peringatan, sebelum pergi, Bos Emil berpesan agar Randall kembali mengirim orang sesuai pesanannya, yaitu mantan tentara, tunawisma, dan tentu saja yang hidup sebatang kara, agar nanti tidak ada orang yang mencarinya ketika dia tewas dalam perburuan. Scene kembali ke Sen. Ketika melihat barang bukti dari kepolisian, bagi dirinya kematian ayah Natasha masih menyisakan misteri. Sebagai mantan marinir, dia tahu jika Dog Tag pengenal di kalung yang dipakai Binder selalu berpasangan. Kemudian dia mencoba mendatangi TKP, di mana Binder ditemukan tewas terbakar. Dan benar saja, di sana Sen berhasil menemukan satu lagi dog tag milik Binder dengan kondisi berlubang. Namun tiba-tiba beberapa orang suruhan Vic Van datang menyerang dan memukulinya dari belakang. Mereka datang sekaligus membawa pesan agar Sen jangan ikut campur tentang kematian Binder. Setelah kejadian itu, Chen dengan sedikit luka di kening terlihat berada di kantor polisi dengan tangan di borgol. Rupanya Sen ditangkap di TKP kematian Binder karena telah menerobos garis polisi dan dituduh telah membuat keributan di sana. Namun tidak berserang lama, Natasha datang untuk menjaminnya. Saat itu pula dengan bukti dog tag yang ditemukannya di TKP, Chen berhasil meyakinkan Michelle jika Binder tewas bukan disebabkan karena kebakaran, melainkan ada yang membunuhnya.
Dan akhirnya, Michelle pun setuju akan memerintahkan autopsi ulang untuk membuktikannya. Kembali ke Randall yang sedang mencari korban baru sesuai dengan pesanan bos Emil kemarin. Dan ternyata korban kali ini adalah Elijah yang di luar dugaan seorang veteran perang dan pernah berdinas di pasukan khusus. Karena tergiur dengan imbalan dolar, tanpa bertanya lebih jauh lagi, Elijah menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh Randall tersebut. Setelah mendapatkan data calon korban perburuan dari Randall, terlihat malam itu bos Emil sedang bernegosiasi dengan salah satu klien VIP-nya yang bernama Mr. Zinan. Untuk meyakinkan kliennya itu, Emil memperkenalkan Dr. Morton yang akan melakukan rekayasa hasil autopsi untuk laporan polisi. Sehingga korban dari perburuannya nanti seolah-olah tewas karena kecelakaan atau kebakaran. Di lain tempat, Chen menghampiri Randall yang sedang berada di panti pijat tanpa plus-plus. Dia yakin jika Randall mempunyai informasi tentang orang-orang yang menyerangnya tempo hari. Setelah sedikit ancaman dan intimidasi, akhirnya Chen mendapatkan informasi penting tentang Vic Van dan komplotannya. Adegan berpindah ke Dr. Morton yang terlihat panik ketika detektif Michelle datang ke tempat kerjanya. Rupanya Dr. Morton yang melakukan autopsi Binder tempo hari merekayasa hasil otopsinya karena disuap oleh bos Emil. Dr. Morton pun bertambah panik dan gempur ketika Emil datang ke rumahnya beberapa saat setelah Michelle pergi. Setelah tahu jika si dokter akan melakukan autopsi ulang dan membahayakan terhadap bisnis haramnya, untuk menghilangkan jejak atas instruksi Emil, Dr. Morton pun jadi korban kebrutalan Vic Van. Keesokan malamnya, di tempat yang telah dijanjikan, Elijah datang sendirian ke tempat itu berharap bertemu Randall yang telah menjanjikan pekerjaan. Namun Elijah baru mengerti jika dirinya telah dijebak ketika yang datang ternyata bukan Randall melainkan bos Emil dan asistennya si Vic Van. Dengan sedikit jajangit, Elijah hendak pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun langkahnya terhenti ketika Emil menawarkan sabuk berisi uang $10.000 untuk melakukan satu permainan. Elijah ditantang lari ke arah sebuah sungai yang jaraknya kurang lebih 10 mil melewati jalanan kota. Dan sabuk berisi uang tersebut akan menjadi miliknya jika dia berhasil sampai ke sungai tersebut. Mungkin karena sudah muak dengan kehidupannya yang sangat-sangat sulit, Elijah pun akhirnya menerima tantangan tersebut dengan maksud ingin mengubah takdir hidupnya. Beberapa saat kemudian, setelah muncul orang-orang bersenjata, Elijah baru mengerti permainan apa yang dimaksudkan oleh Emil. Dia pun segera berlari untuk mencapai sungai yang telah ditentukannya tadi. Walaupun kelihatan masih amatiran dalam menggunakan senjata, Mr. Zinan yang telah membayar $500.000 untuk perburuan ini segera beraksi mengejar target buruannya. Elijah yang terjebak di area pemakaman, dia mulai tersudut dan kehabisan stamina hingga terjatuh ketika menghindari tembakan Mr. Zinan. Melihat target yang sudah terluka dan terjatuh, dengan entengnya bos Emil menyuruh Mr. Zinan untuk segera menghabisinya agar permainan cepat selesai. Mr. Zinan yang terlihat sangat gugup dan masih amatiran malah menolaknya dengan alasan targetnya terluka. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Elijah untuk kembali bangkit dan berlari. Berbekal pengalamannya dulu di pasukan khusus, dalam keadaan terluka, Elijah berhasil menyergap Mr. Zinan dan merampas senjatanya. Melihat target buruannya terlepas, bos Emil mulai emosi dan melampiaskan amarahnya terhadap Mr. Zinan yang sudah terkapar dan tidak berdaya. Ketika Elijah berhasil mencapai jalanan dalam kota itu, dia mencoba meminta tolong kepada setiap orang yang dijumpainya. Namun tak seorang pun yang peduli dan mau menolongnya. Elijah tidak bisa berbuat banyak ketika Emil dan anak buahnya muncul di jalanan itu. Elijah yang sudah putus asa akhirnya hanya bisa pasrah ketika Vic Van melepaskan tembakan ke arah tubuhnya. Setelah targetnya diyakini sudah tewas, dengan wajah dingin tanpa penyesalan, kemudian Vic Van mengambil sabuk berisi uang yang terikat di pinggang Elijah yang sudah tak bernyawa.
Keesokan harinya, kepolisian menemukan mayat Elijah yang tergeletak di jalanan. Chen yang juga berada di sana terlihat sangat geram atas pembunuhan terhadap temannya tersebut. Dengan diantar oleh Michelle dan Natasha, Chen langsung capcus ke tempat Randall yang diyakini terlibat atas pembunuhan Elijah. Sementara itu, di tempat lain, Randall yang sudah mencium gelagat tidak baik dan merasa terancam, berniat melarikan diri dari kota tersebut. Namun Vic Van yang ingin menghilangkan semua bukti dan saksi bergerak cepat untuk mencegat Randall. Tanpa banyak basa-basi dan ngebangus, Vic Van segera memberikan salam perpisahan terhadap bekas agennya tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika Shen bersama Michelle dan Natasha sampai ke tempat itu, mereka langsung disambut dengan tembakan oleh Vic Van dan anak buahnya. Dalam adu tembak jalanan yang tidak seimbang tersebut, Michelle yang mencoba melindungi Natasha akhirnya tewas tertembak. Meskipun kondisi Shen semakin terdesak, dengan keahliannya dalam bertempur, dia berhasil menjatuhkan salah satu penjahit dan merampas sepeda motornya. Mereka mencoba menghindar dari kejaran Vic Van dan anak buahnya yang semakin bertambah banyak. Adegan kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Melihat para anak buahnya kesulitan melumpuhkan Chen, tiba-tiba Bos Emil muncul dan nyaris membuat Chen tertembak. Namun kali ini, Chen bersama Natasha berhasil lolos dari kejaran mereka. Merasa dipermalukan sekaligus tertantang, Bos Emil kemudian memberi instruksi terhadap Vic Van agar menghubungi para pemburu yang dia kenal di kota itu. Dengan iming-iming hadiah besar, mereka terlihat begitu sangat bersemangat tanpa mereka sadari jika target mereka kali ini adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Setelah berhasil lolos dalam baku tembak tadi, Shen tahu ia tak mungkin lagi bisa terus bertahan di dalam kota. Emil dan anak buahnya datang dengan senjata lengkap, kendaraan cepat, dan tahu semua jalur keluar kota. Chen yang sangat berpengalaman dengan situasi seperti itu, sengaja mengambil rute ke area hutan yang penuh dengan rawa-rawa luas, di mana pamannya yang bernama Dovi tinggal di sana, sekaligus tempat dulu di mana Chen dibesarkan. Dalam perjalanan, Chen membuat beberapa jebakan mematikan untuk menghambat pergerakan Emil dan komplotannya. Setelah sampai di tempat yang dituju dan mendapatkan senjata, Chen dan Paman Dovi mengatur strategi untuk menghadapi musuh yang tak lama lagi sampai di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Chen terlihat pergi menunggangi kuda untuk memancing para pemburu ke suatu tempat yang sudah direncanakannya. Sedangkan Paman Dovi setelah membuat jebakan di rumahnya, kemudian dia mengajak Natasha pergi ke arah lain. Ketika gerombolan Emil datang, mereka langsung disambut jebakan Paman Dovi di sana. Dan beberapa dari mereka terlihat tumbang, terkena ledakan, dan terbakar. Ketika mengetahui jika target mereka tidak ada di sana, Emil dan komplotannya kembali melanjutkan pengejaran dari darat dan udara. Chen yang dihujani tembakan dari atas helikopter, dia berusaha secepat mungkin menuju sebuah gudang tua yang sudah direncanakannya. Sesampainya di sana, dalam situasi yang semakin genting, Chen membuktikan skill berperang yang selama ini dimilikinya. Emil yang baru saja tiba di gudang tersebut, emosinya semakin memuncak ketika melihat salah satu anak buahnya lagi-lagi tewas terkena ledakan. Tanpa pikir panjang, kemudian mereka mulai mengepung dan menerobos masuk ke dalam gudang. Di tempat lain, Natasha mencoba menghubungi sheriff kota itu. Kemudian bersama Paman Dovi, ia menuju gudang tua untuk membantu Shen. Sesampainya di sana, Paman Dovi langsung saja beraksi dengan panahnya. Setelah mendapatkan bantuan, Chen yang sudah terdesak kini mulai bisa membalikan keadaan. Satu persatu para penjahat yang memburunya mulai tewas berjatuhan. Setelah beberapa lama baku tembak, hampir semua penjahat telah tumbang.
Kini Sen berhadapan langsung dengan Vic Van. Duel adu tembak pun terjadi. Vic Van si pembunuh berdarah dingin itu akhirnya tumbang di tangan Chen. Melihat semua anak buahnya tewas, Bos Emil semakin brutal dan membabi buta. Setelah berhasil melukai Paman Dopi, Emil semakin berada di atas angin ketika berhasil menyandera Natasha. Namun satu tendangan Sen berhasil menjatuhkan Emil dan melepaskan Natasha dari cengkeramannya. Dengan skill bertarung di atas rata-rata, akhirnya Sen bisa meledakkan Emil dengan sebuah granat. Di akhir cerita, mereka berjalan pelan menuju pintu keluar. Dan film pun